Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita mencari wajah-Nya, karena hanya di dalam hadirat Tuhan jiwa kita mendapat ketenangan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Sore hari ini ya Tuhan, kembali kami datang untuk mencari Engkau. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Mari Engkau tolong setiap kami ya Tuhan, umat-Mu yang hadir pada sore hari ini, bahkan mereka yang mengikuti live streaming ya Tuhan. Kiranya Engkau juga, oh Tuhan, menjamah hati mereka. Mereka akan memuji menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yang akan menjadikan rema bagi setiap kehidupan kami. Mari ya Tuhan, Kau berbicara dan Kau bertahta atas puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama-Nya bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama-Nya, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama-Nya, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama-Nya, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus semua musuh. Nama Yesus di
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin Tuhan, namamu di atas segala nama ya Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang layak ditinggikan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi
haleluya, haleluya. Kita semua lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap kami mempunyai iman yang besar kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh hati kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya.
hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami terima kemenangan yang besar, karena Kau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Haleluya. Hidup kami Tuhan hanya karena percaya kepada Engkau, bukan karena melihat dunia ini Tuhan, tapi hati kami percaya dengan iman bahwa Engkau akan menolong setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Kau lihat umatmu malam ini Tuhan, mereka punya iman yang besar tuh datang padamu. Engkau sanggup menggenapi ya Tuhan setiap janjimu. Kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Pada hambanya kau silakan. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, setiap kali kami menyembah Tuhan, kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan yang mengasihi setiap kami, Tuhan yang mengenal setiap kami, dan Tuhan yang selalu menjaga setiap kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang ditulis di Alkitab Tuhan, bukan cuma sekedar cerita biasa Tuhan, dan tidak hanya berlaku untuk orang-orang khusus yang Kau pilih di Alkitab saja Tuhan, tapi kami percaya itu juga berlaku untuk setiap kami Tuhan. Dan kami juga akan mengalami hal yang sama Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, bantu kami ya Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sebelum masuk firman Tuhan, saya mau tanya dulu kan, saya mau sedikit membahas sesuatu. Bapak Ibu di rumah pasti ada yang punya termometer kan ya di rumah. Pasti tahu termometer itu alat untuk menentukan suhu. Jadi kan di tengah-tengahnya termometer itu ada air raksa. Jadi kalau suhunya naik, air raksanya akan naik. Kalau suhunya turun, air raksanya akan turun. Nah, kesimpulannya termometer itu suhunya ditentukan oleh suasana sekitar. Jadi ketika suasananya panas, angkanya naik. Ketika dingin, angkanya turun. Lalu ada lagi di rumah Bapak Ibu pasti ada yang namanya kulkas. Nah, kalau kulkas ini beda ya sama termometer ya. Jadi meskipun suasana di luarnya kulkas itu panas, tapi di dalamnya kulkas itu tetap dingin. Jadi kulkas itu suhunya ya nggak berubah berdasarkan suhu di sekitarnya, tapi dia ketika lingkungan di sekitarnya panas dia tetap dingin, kalau dingin ya tetap beda dengan termometer, jadi naik turun mengikuti suhu yang ada di sekitarnya. Nah, apa hubungannya dengan yang mau saya sampaikan hari ini dengan firman saat ini ya Bapak Ibu Saudara? Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan seperti apa kita selama ini kehidupan kita. Kita seperti termometer atau seperti kulkas. Jadi kalau tipe termometer itu kan kalau panas naik, ketika dingin angkanya turun. Saya menangkapnya seperti ini. Jadi sikap kita itu reaktif. Jadi kalau ada apa-apa langsung bertindak tanpa memikirkan dampaknya. Contohnya misalnya ketika ada kabar diskon. Kan banyak ya di platform belanja online misalnya 7 bulan 7, 8 bulan 8, nah itu kan diskonnya biasanya besar-besaran, gede-gedean. Nah kita itu langsung merasa semangat. Wah, langsung nggak sadar masukkan ke keranjang. Wah, terus dilihat, oh saldonya juga masih ada ya mungkin ya. Jadi semuanya diborong. Dan kita nggak terasa kalau gajinya kita itu banyak yang terpotong karena kita memborong barang kayak gitu. Jadi kan itu reaktif. Jadi oh rugi ya, kapan lagi ya kalau barang ini di diskon, kalau nggak tak beli sekarang nanti naik. Kalau harganya nanti saya nggak bisa dapat semurah ini. Jadi ada apa-apa tuh langsung bereaksi. Kemudian saat kita juga menerima sebuah informasi, misalnya dari WhatsApp, dari sosial media. Nah kemudian karena informasi itu menyentuh emosi kita. Wah ini kok misalnya ada berita apa, ini kok saya pengen menyebarkan info, saya menggerakkan hati kita dan akhirnya membuat jempol kita itu nggak tahan untuk ikut menyebarkan. Kayak gitu. Jadi tipe termometer itu seperti itu, ada apa-apa itu langsung bertindak tanpa memikirkan dampak ke belakangnya. Itu seperti yang dikatakan di Amsal 25 ayat 28. Saya menangkapnya itu orang yang bertipe termometer itu seperti orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Dan di Amsal 25 ayat 28 dikatakan,
orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, jadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu diibaratkan seperti kota yang roboh temboknya. Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa seorang yang tidak bisa mengendalikan diri, tidak punya penguasaan diri, itu akan selalu rentan terhadap sesuatu yang menekan dirinya. Jadi tidak akan bisa bertahan menghadapi tantangan atau halangan dalam kehidupannya. Kan ada buah roh ya, buah roh penguasaan diri, buah roh itu penguasaan diri. Jadi kalau itu ada dalam buah roh penguasaan diri, itu juga berarti Tuhan itu mau itu ada dalam setiap kehidupan kita. Di sini ada empat, saya mau bahas 4 contoh di Alkitab orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Yang pertama adalah Kain. Kain itu kan tidak bisa menguasai hatinya. Jadi dia ketika melihat adiknya itu persembahannya diterima sementara dia tidak, jadi dia menjadi hatinya itu panas. Dia tidak dapat menguasai hatinya sehingga apa yang dilakukan Kain? Kain mempunyai rencana jahat yaitu membunuh adiknya dan pada akhirnya terjadilah seperti yang tadi direncanakan, Kain membunuh adiknya. Itu yang pertama, kalau orang tidak mampu menguasai dirinya. Yang kedua, yaitu Saul. Saul juga sama seperti Kain, dia juga iri hati pertamanya terhadap Daud. Hatinya panas ketika Daud dipuji-puji orang, jadi dia langsung reaktif sikapnya, jadi dia langsung punya rencana jahat untuk membunuh Daud. Yang ketiga, ini Haman. Haman ini diceritanya Esther ya, Ratu Esther. Jadi Haman ini menyuruh setiap rakyat dan pegawai yang bertemu dengan Haman untuk sujud menyembah dia. Tetapi pamannya Ratu Esther, yaitu Bapak Mordekai ya, Mordekai tidak mau melakukan itu. Nah itu yang membuat Haman menjadi, orang ini marah sama orang ini kok nggak hormat, semua orang padahal sujud menyembah kalau aku lewat, tapi kenapa orang ini nggak mau? Jadi hal itu juga membuatnya merencanakan kejahatan, yaitu pemusnahan terhadap orang Yahudi. Itu awalnya, jadi dia merasa nggak terima karena Mordekai tidak mau menyembah dan sujud menyembah kepada Haman ini. Yang keempat itu adalah Herodes. Herodes ini merasa tersaingi ketika mendengar berita bahwa telah lahir seorang raja orang Yahudi di Bethlehem. Jadi Herodes merasa kedudukannya itu terancam. Waduh, kok ada sampai orang-orang datang ya, katanya lahir seorang raja. Dan itu juga membuatnya merencanakan pembunuhan dan dia juga melakukannya. Akhirnya Herodes menyuruh untuk membunuh semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Karena Herodes berpikir kalau dibunuh ya anak terutama yang laki-laki, pasti ini nggak bakalan ada ini rajanya sudah. Jadi dari keempat contoh tadi, kalau kita tidak bisa menguasai diri, ketika kita marah, kita mungkin lihat orang itu meremehkan kita, maka yang akan terjadi adalah kita pasti melakukan kejahatan yang lebih berat. Mungkin dari hal kecil, dari iri, kayak seperti Kain, Saul, tadi Haman, Herodes, semuanya berujung merencanakan membunuh seseorang, memusnahkan seseorang. Selain di Amsal 25 ayat 28 itu kan dikatakan itu untuk orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Itu seperti kota yang roboh temboknya. Tapi untuk orang yang bisa menguasai diri dikatakan di Amsal 16 ayat 32. Di Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi di Amsal 16 ayat 32 ini saya menangkap bahwa penguasaan diri atau pengendalian diri merupakan syarat untuk menjadi orang yang berkemenangan. Merebut kota, di sini merebut kota. Merebut kota artinya menjadi pemenang. Berarti mengendalikan diri itu menjadikan kita itu pemenang.
Tuhan rindu setiap kita mampu menjadi pemenang atas setiap ujian, tantangan, dan hambatan yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi ada 4 orang di Alkitab yang tidak bisa mengendalikan dirinya atau tidak memiliki penguasaan diri, gagal dalam menguasai dirinya, saya juga mau memberi contoh 4 orang di Alkitab yang luar biasa ya dalam hal menguasai diri. Kalau tadi ada Saul, pastinya yang bisa menguasai diri ya yang dibuat iri sama Saul tadi, yang membuat Saul iri adalah Daud. Ya, Daud ini beda ya. Ketika pasti Bapak Ibu Saudara banyak yang tahu ceritanya Daud di Gua Adulam. Nah, situasinya semuanya mendukung untuk Daud membunuh Saul, tapi Daud itu tidak langsung bereaksi. Padahal semua anak-anak buahnya Daud juga ngomong, ini loh kesempatan ini, Tuhan sudah menyerahkan Saul ke dalam tanganmu, tapi apa yang dilakukan Daud? Dia tetap menghormati otoritasnya Saul ya. Daud ini Saul sudah dipilih jadi raja, jadi aku tidak boleh menyakiti orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi Daud tidak langsung berpikir sama seperti yang diomongkan oleh orang-orang di sekitarnya. Wah, ini kesempatanmu loh, lihat itu, orangnya sudah di depan mata, kamu tuh tinggal ambil senjata, bunuh aja. Itu enggak salah, itu kan salahnya orangnya sendiri juga masuk ke wilayahnya kita. Mungkin orang-orangnya Daud bilang seperti itu ya di sekelilingnya Daud, tapi Daud dia tidak cepat reaktif ya, tidak cepat mengambil berdasarkan emosinya, tapi dia tanya Tuhan tapi dia langsung memotong punca jubahnya Saul. Bahkan setelah memotong punca jubahnya itu Daud menyesal loh, kayak gitu loh. Jarang-jarang ada orang yang seperti Daud. Nanti kita mau lihat perbedaannya 4 orang yang tadi tidak bisa dan bisa ini apa yang membedakan. Yang kedua yaitu Yosua. Yosua ini ketaatannya pada suara Tuhan. Yosua memilih untuk menunggu Tuhan dan melakukan perjalanan dalam ketaatan kepada Tuhan daripada menjalankan ide dan rencananya sendiri. Jadi kan ceritanya yang Yosua mau disuruh mengelilingi tembok Yeriko. Mungkin secara strategi perang nggak mungkin ya mengalahkan suatu kota itu hanya dengan mengelilingi tembok dan memuji-muji Tuhan. Tapi Yosua itu tetap mengendalikan diri. Oh, kalau Tuhan itu ngomong seperti ini, nyuruh aku mengelilingi tembok, nyuruh bangsa Israel mengelilingi tembok, Yosua nggak mau pakai ide dan rencananya sendiri ya. Itu juga termasuk menunjukkan pengendalian dirinya. Kemudian yang ketiga, Daniel. Daniel itu juga bisa bertahan. Jadi Daniel ini tidak gampang ikut arus di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi Daniel itu ya seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu ceritanya Daniel yang terkenal, Daniel disuruh pilih makan daging atau sayur. Nah, dagingnya itu sudah dipersembahkan sebagai korban kayak gitu ya. Tapi Daniel tidak memuaskan keinginan dagingnya. Dia malah menolak, dia memilih makan sayur. Itu juga termasuk contoh pengendalian diri ya. Kemudian dia juga tetap bisa menyembah Tuhan, berdoa. Setiap hari kebiasaannya dilakukan. Tidak berubah sedikit pun. Jadi dia tidak ikut arus. Terus yang keempat, pastinya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu pada waktu dia dicobai sama iblis. Padahal posisinya dia lapar ya. Dagingnya itu lemah, dagingnya Tuhan Yesus lemah karena berpuasa. Pastinya dia pengen makan. Tapi bagaimanapun iblis membujuk Tuhan Yesus itu tidak goyah. Karena Tuhan Yesus bisa menaklukkan dengan firman. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari 4 contoh yang bisa mengendalikan dirinya ini ya. Jadi orang-orang yang seperti Daud, terus kemudian Yosua, Daniel, Tuhan Yesus, ini adalah orang-orang yang suka berdoa. Jadi yang pertama yang bisa kita simpulkan bagaimana supaya kita ini tidak menjadi tipe termometer gitu ya, tidak dikit-dikit bereaksi terhadap sesuatu, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Yang pertama yaitu berdoa, orangnya suka berdoa.
Kalau orang yang suka berdoa, jadi setiap hari pasti minta dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Kita buka di Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Di situ dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, bagaimana supaya roh kita tetap kuat? Yaitu dengan berdoa. Kalau kita sering seperti yang pernah disampaikan oleh banyak pembicara gitu ya. Bagaimana supaya keinginan daging kita itu bisa ditaklukkan? Ya satu-satunya cara ya dekat dengan Roh Kudus, berdoa. Kemudian di 2 Korintus 10 ayat 5b. 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti yang pertama saya simpulkan bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang seperti termometer, gampang berubah-ubah, tidak bisa menguasai diri, tidak punya pengendalian diri. Yang pertama kita harus dekat dengan Tuhan, berdoa, minta setiap hari supaya Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya berkenan kepada Tuhan. Yang kedua pastinya membaca firman Tuhan, karena bagaimana kita bisa tahu hidup kita itu berkenan, standarnya di firman Tuhan. Kalau selain yang ada di firman Tuhan, mungkin itu menurut manusia baik, tapi mungkin menurut firman itu belum, karena itu tidak berkenan. Yang bisa kita pegang ya standarnya yang berdasarkan firman Tuhan. Seperti di waktu pertemuan Praise and Worship kemarin, Mr. Irwan bilang iblis itu juga hafal firman Tuhan. Jadi kalau kita nggak hafal, gimana kita bisa melawan iblis? Kalau kita nggak pernah baca firman, gimana? Iblis aja hafal seperti itu. Makanya kita selain berdoa, kita harus mengisi kehidupan kita setiap hari dengan baca firman. Nggak cuma dibaca, tapi kita renungkan, kita praktekkan saat kita mengalami masalah, maka firman Tuhan itu akan menolong kehidupan kita. Jadi dari sini saya simpulkan, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mudah untuk mengendalikan diri kita. Kita akan semakin mudah untuk menguasai diri kita. Ya, kuncinya cuma itu. Bagaimana supaya kita bisa menguasai diri? Ya, dekat dengan Tuhan. Itu tadi. Jadi saya kembalikan lagi, mari kita renungkan bagaimana kehidupan kita selama ini, kita banyak seperti tipe yang mana? Apa kita seperti kulkas yang ketika di situasi di sekitar kita itu mungkin gak karu-karuan, tapi mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, kita gak khawatir, kita gak reaktif terhadap suatu berita kayak gitu ya. Apalagi sekarang mungkin dalam masa-masa kampanye gitu ya. Mungkin jangan langsung ada info apa, langsung kayak, ini kan kita nggak tahu kebenarannya kayak gitu loh. Jadi daripada kita seperti itu, mending ya kita banyak membaca firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan supaya kita bisa menjadi orang yang memiliki penguasaan diri dan pengendalian diri. Saya undang para pemain musik dan pemimpin pujian. Kita mau menyanyikan Ku mau sepertimu, katakan haleluya Tuhan, kami mau Tuhan setiap hari hidup kami Tuhan berjalan hanya sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau standar hidup kami Tuhan, yang kami lakukan semuanya hanya berdasarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan setiap hari Tuhan semakin sempurna seperti Engkau Tuhan. Haleluya.
Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, biarlah Tuhan setiap kebenaran firman yang disampaikan Tuhan, kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau Tuhan setiap hari Tuhan dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan untuk setia Tuhan membaca firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan, dengan kami berdoa Tuhan, dengan kami dekat dengan Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan Roh Kudus yang akan memimpin setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dengan firman Tuhan yang kami baca Tuhan, kami bisa Tuhan melawan Tuhan setiap dakwaan iblis Tuhan yang ada dalam setiap kami Tuhan. Kami bisa menang Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup yang kami hadapi setiap hari Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga Tuhan untuk worship at home Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan akan menyertai setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kita mengucap syukur buat apa yang sudah kita dengar sore hari ini, karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat dari Tuhan atas setiap kita. Firman Tuhan katakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap perintahnya setiap hari, maka keluar dan masukmu diberkati. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan engkau diberkati. Sawah ladangmu diberkati, tempat adamu diberkati, lumbung-lumbungmu diisi penuh dengan hasil panen yang terbaik. Kandungan istri dan keturunanmu diberkati. Dan apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan akan mengangkat hidupmu untuk jadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.